Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku semua, siswa-siswi Min 1 Banyumas? Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahmat kasih sayang Allah tersebut adalah dengan mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan tahun ini. Sekaligus kita dapat melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan seperti puasa, tadarus, sholat, dan lain sebagainya. Anak-anak, tidak terasa kita sudah berada pada 10 hari kedua di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keutamaan bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari ketiga adalah terbebas dari api neraka. Nah, kita karena akan segera memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kira-kira amaliyah apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi 10 hari terakhir tersebut? Tentunya sebagai umat Islam kita harus meneladani junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang apa saja beliau lakukan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Salah satu amaliyah yang beliau lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah beriktikaf. Nah, pada program Cermin hari ini, Pak Guru akan membahas bersama kalian tentang iktikaf. Anak-anakku, apakah kalian tahu apakah iktikaf itu dan bagaimana tata caranya? Mari kita belajar bersama. Iktikaf menurut bahasa berasal dari kata akafa yakifu ukufan. Penggalan kalimat ini menjadi iktakafa yaktakifu iktikafan, yang artinya tetap tinggal pada suatu tempat. Sedangkan iktikaf menurut pengertian dalam agama Islam adalah tetap diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, berzikir, bertasbih, dan kegiatan terpuji lainnya, serta menghindari perbuatan yang tercela. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui pengertian iktikaf, sekarang kita akan belajar apa hukum melaksanakan iktikaf. Hukum melaksanakan iktikaf adalah sunnah, dapat kita kerjakan setiap waktu, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktakiful masrol awakhiro min Ramadan hatta tawaffahullah tsumma takafa aswajahu min ba'dihi.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau mengerjakan iktikaf sepeninggal beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana tata cara iktikaf agar iktikaf kita termasuk dalam amaliyah ibadah, maka harus memenuhi syarat dan rukun iktikaf sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari amaliyah ibadah kita tersebut. Syarat iktikaf ada 3, yaitu yang pertama adalah orang yang beriktikaf harus seorang Islam atau Muslim. Jadi orang-orang non-Muslim tidak sah untuk beriktikaf. Syarat yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal tidak sah melaksanakan iktikaf. Contoh orang yang tidak berakal adalah pingsan karena akalnya hilang sebentar, atau mungkin orang gila. Orang gila dan orang yang pingsan maka tidak sah untuk melaksanakan iktikaf. Dan syarat yang ketiga adalah suci dari hadas besar. Hadas besar adalah semua hal yang dapat menjadi suci dengan mandi besar. Ingat ya, syarat yang ketiga adalah suci dari hadas besar, bukan hadas kecil. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan masuk kepada rukun iktikaf. Yang kita bahas kali ini adalah rukun iktikaf. Rukun iktikaf ada 2. Yang pertama adalah niat. Contoh, apabila kita akan niat melaksanakan iktikaf dapat dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kapan kita melaksanakan niat tadi? Niat tersebut dapat kita lakukan ketika kita akan masuk ke dalam masjid atau kita sudah di dalam masjid dan ingin memulai iktikaf. Contoh niat iktikaf apabila dalam bahasa Arab adalah nawaitu an iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah. Anak-anakku, dalam hal niat ini tidak harus dibunyikan atau diucapkan, tetapi bisa di dalam hati kita. Kalaupun seandainya kita mau mengucapkan, itu sunnah karena menolong hati kita untuk fokus apa yang akan kita lakukan. Dan rukun iktikaf yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid sebentar ataupun lama sesuai dengan keinginan kita sebagai orang yang beriktikaf. Tentunya semakin lama kita berdiam di dalam masjid atau beriktikaf di dalam masjid, tentunya itu semakin baik. Dan iktikaf di masjid bisa dilakukan pada malam hari ataupun pada siang hari. Jadi anak-anakku, kalian bisa beriktikaf pada siang hari atau sore hari ketika akan menjelang berbuka puasa. Kalian sebentar pergi ke masjid lalu beriktikaf. Ketika nanti mau mendekati berbuka, kalian kembali pulang ke rumah. Atau setelah sholat tarawih, kalian pulang sebentar ke rumah,
lalu setelah selesai melaksanakan apa yang kalian perlukan di rumah, kalian kembali lagi ke masjid untuk niat iktikaf di dalam masjid. Mungkin tidak harus sampai larut malam, kalian bisa sebentar, mungkin sampai jam 9 malam. Setelah itu kalian kembali lagi pulang ke rumah. Anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat dan rukun iktikaf, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan iktikaf. Salah satu hal yang membatalkan iktikaf adalah kita keluar dari masjid tanpa uzur atau halangan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Tetapi bila kita keluar dari masjid karena ada uzur, misalkan kita ingin buang air kecil atau ingin buang air besar atau kita ingin berwudu, maka hal itu tidak membatalkan iktikaf kita. Nah, anak-anakku, demikian tadi pembahasan kita tentang salah satu amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beriktikaf. Tentunya masih ada amaliyah lain selain beriktikaf, seperti sholat, memperbanyak tadarus Al-Quran, dan berzikir. Dan semoga kita dapat melaksanakan sunnah Nabi tersebut, yaitu iktikaf, tentu saja atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, semoga kita juga termasuk golongan orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka, sebagaimana tadi disebutkan di awal, 10 hari terakhir adalah merdeka dari api neraka. Selain itu, semoga juga kita di akhir bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian cermin Pak Guru hari ini tentang iktikaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari Pak Guru. Selamat berpuasa dan menunggu waktu berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.